Gini, saat ini kamu kayak ngerasa belum sempat menyampaikan perasaanmu yang sebenarnya. This is you, the strange ya. Kamu kayak masih belum puas menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya. Halo Leo, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk Leo, couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Desember 2023 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Leo, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini ya guys. Pasangan tentunya ya, karena kita bicara tentang romance reading. Mungkin pacar, atau tunangan, atau suami, atau istri, atau selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Unfinished business, yes. Aku akan buka 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan di pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal Desember ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, yes. Oke, aku bikin readingan ini untuk Leo yang dealing dengan all zodiac sign guys. Zodiak apapun orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Tapi kita akan tetap ambil 3 zodiak istimewa yang ada di sekeliling kalian guys. Kenapa mereka ini istimewa? Karena mereka yang paling banyak mikirin tentang kamu Leo di awal Desember ini ya. Yang paling kepo sama kamu, yang suka intip-intip kamu, melamun-melamun menghayalkan tentang dirimu. Nggak ada, nggak ada guys. Astaga, jahat banget gue. Oke, yang pertama seorang Taurus. Yang kedua seorang Cancerian. Satu lagi. Ayo dong, Kepoers. Yang ketiga seorang Aquarius ya. Jadi Leo dealing dengan Taurian, kemudian Leo dealing dengan Cancerian, dan Leo dealing dengan Aquarian ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys di video extended. Silahkan dicek Ibrot untuk yang tertarik, yes. Dan sepertinya hujan di luar. Nanti aku akan menaikkan, menurunkan nada suaraku secara otomatis. Secara otomatis ini guys. Hujannya yang mengendalikan, jadi mohon dimaklumkan ya kalau agak-agak kurang nyaman didengar. Tadi aku mau bikin readingan ini aman-aman aja Leo, nggak ada hujan gitu. Tiba-tiba brrr gitu ya. Padahal nggak ada water sign di sini guys. Oh, ada Cancerian satu. Ada bau-bau water sign di sini. Kita langsung mulai saja ya. Ada 2 deck oracle yang aku siapkan untuk readingan ini. Masing-masing kita akan ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Leo couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of December 2023. Thank you very much. Ini dia guys. Langsung sekalian satu lagi ya, baru aku jelaskan kombinasi kedua kartu ini kira-kira pemahamannya apa ya. For Leo couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading. Oh my god, this is not good Leo. Aku sudah mendengar orang menangis, berarti ini pertanda yang tidak baik. Dark Night of the Soul, kayak itu yang aku lihat guys. Atau kayak Cleansing of the Soul, Hermit card. Atau kontemplasi masa mundur keluar dari dunia luar. Because this is grief atau kesedihan. Dan kemudian it was my time to go. Was ya guys, was itu masa lalu ya, berarti ada yang pergi dari hidupmu, atau akan segera pergi dari hidupmu, because this is general reading guys, dan ini akan menyisakan kesedihan mendalam untukmu katanya guys. Jadi pesan ini mungkin akan tentang
How to face the grief. Gimana cara untuk menghadapi kesedihan karena kehilangan, accepting loss. Accepting loss ya, menerima kehilangan. Kalau kita bisa menerima sesuatu dalam hidup kita, maka kita pun harus siap sedia untuk melepas, guys. Kenapa? Karena dunia ini titipan ya. Dunia ini hanya sementara saja. Segala sesuatu yang kita punya katanya hanya titipan sih, guys. Kesehatan itu titipan, oke? Posisi yang bagus di kantor itu titipan. Harta yang banyak banget itu, uang kamu yang katanya sampai ratusan miliar itu, Leo, itu pun titipan. Oke? Kecantikan titipan, kegantengan titipan, badan yang seksi itu pun titipan, pacar yang baik itu pun titipan, suami atau istri yang benar-benar bisa diandalkan atau yang kamu cintai, yang juga mencintaimu, itu pun titipan. Ya memang manusia itu cenderung suka menerima aja atau meminta begitu ya, tapi begitu disuruh melepaskan, karena memang konsepnya tidak paham tentang titipan di dunia ini, ya jadi kesannya something is taken away, kayak diambil begitu. Oke, kayak itu yang akan kamu rasakan. It was mine. Kenapa diambil? Oke, kita lihat kartu besarnya ya. Kalau pandel make jika come to this reading. Please bless this reading for Leo couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of December 2023. Thank you very much. Ada seseorang yang akan pergi meninggalkanmu, Leo, atau sudah pergi meninggalkanmu dan kamu masih kepikiran tentang dia. The Four of Swords, melelahkan sekali, guys. Oke. Ini yang pertama keluar, ini challenge-nya. The Eight of Wands, The Queen of Cups ya. Hey. Akhirnya kamu gini, saat ini kamu kayak ngerasa belum sempat menyampaikan perasaanmu yang sebenarnya. This is you, the strange ya. Kamu kayak masih belum puas menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya. Five of Swords, Ten of Wands, Eight of Pentacles ya. Pernah dengar istilah kalau sudah tiada baru terasa? Kayak begitu yang akan kamu rasakan di 2 minggu pertama Desember 2023 ini. Ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu wish fulfillment sih, guys ya. Berarti ketika menjalani hubungan dengan ini orang, kamu sering kepikiran, oh my god, kenapa sih gue bisa punya relationship dengan lo gitu ya. Dan kemudian kamu kesel. Bisa jadi mungkin kamu tidak menghargai Leo yang kamu punya ini, dan kemudian ketika dia pergi meninggalkanmu, barulah kamu terasa, guys ya, kayak begitu. Kalau dia sudah tiada, barulah kamu terasa ya. Loss. I don't talk about any particular situation right now. Bisa jadi loss ini adalah, mohon maaf, kematian ya. Bisa jadi memang loss ini artinya putus kalau yang pacaran. Bisa jadi mungkin loss ini kalau yang rumah tangga begitu, ada yang pergi keluar dari rumah ya. Oke. Kita langsung klarifikasi. The Nine of Pentacles for my Leo. Thank you. Oh, ya kan Hermit datang ya, guys. Tak tunjukin bentar, guys. Tadi kan aku bilang ini sepertinya Hermit situation deh. Dan kemudian kartu klarifikasi untuk bottom of the deck-nya yang pertama nembak adalah Hermit. Ya, ini masa-masa suram dalam hidupmu. Tak bilangnya sama kamu ini masa sulit, Leo ya. Hermit itu bukan masa-masa enak, guys. Nangis sendirian dan orang-orang gak bisa dekat sama kamu biasanya sih. Dark Night of the Soul itu orang-orang disingkirkan oleh universe, menyingkirkan orang dari kita ya. Kita mau menghubungi seseorang, my bestie nih. Inilah yang paling paham tentang gua, gimana cerita gua, sifat gua, karakter gua. Dalam masa-masa sedih karena loss, gua akan telepon dia karena hanya dia yang bisa mendengarkan gua. Halo bestie, sorry ya Leo, aku lagi nggak bisa dengar cerita kamu. Aku lagi sibuk. Itu dia ciri-ciri Hermit ya. Oh ya udah, aku telepon orang tuaku deh. Barangkali orang tuaku ini mau dengarkan keluh kesah anaknya ini yang pernikahannya lagi, let's say berantakan. Kamu telepon orang tua dan orang tua kamu tidak bisa menolong kamu ya. Mungkin susah dijangkau itu ya. Jadi kamu itu disingkirkan dari pengaruh luar. Kayak tujuannya untuk membuat kamu menyadari sesuatu, Leo ya.
The Temperance, but you will be fine because the Temperance di channel Be Delightful adalah semacam spons yang akan menyerap semua energi negatif atau toxicity dalam hidup seseorang, ya. Jadi dalam masa jatuh-jatuhnya tidak akan hancur berantakan, dan dalam masa tinggi-tingginya tidak akan melambung tinggi keluar dari langit ketujuh. Itulah tujuan dari Temperance, didatangkan oleh universe sebagai major arcana ke dalam hidup manusia, dan ini datangnya bersamaan dengan Hermit, so you will be just fine, ya. Yang aku lihat di sini tampilan luar kamu adalah malas ngapa-ngapain. The King of Swords itu adalah energi emotionally unavailable, guys. Mau kerja malas, mau menjalankan bisnis malas, mau keluar rumah ke mall malas. Oke. The Two of Wands, kamu rindu seseorang, Leo. Queen of Cups ini rindu sama seseorang. Aku tidak bilang Queen of Cups maka harus perempuan ya guys, nggak bisa jadi laki-laki. The Five of Wands tapi kayak nggak tahu harus berbuat apa. Dan the Ten of Swords ini menyakitkan sekali. You are really in pain right now, Leo. Dan the Queen of Pentacles adalah ratu gagal move on, holding on something but she doesn't like. Ya, dia tidak suka apa yang dia pegang. Itulah the Queen of Pentacles, ya, kartu gagal move on. Kayak ada apa namanya, pertengkaran besar yang terjadi di recent past, Leo, dan kemudian itu yang membuat hubungan ini berakhir atau akan segera berakhir, ya. Untuk kalian yang saat ini merasa sedang menjelang menuju ke pertengkaran besar, hati-hati guys. Kalau kamu resonate dengan readingan ini, berarti kamu akan menyesali pertengkaran itu. Gitu ya guys, cara memahami readingan tarot. Karena tarot tidak kenal tanggal, bulan, dan tahun. Yang ditahu adalah masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dan itu pun prospektif, ya, untuk masa depannya. Oke, jadi kalau kamu seandainya bisa mengubah sikapmu, let's say misalnya menghindari pertengkaran besar, maka kemungkinan besar tidak terjadi loss atau perpisahan, atau kamu tidak akan kehilangan dia. Dan once kamu tidak kehilangan dia, kamu nggak masuk ke energi nelongso, the Ten of Swords ini, begitu ya guys. Okay. Let me clarify the strength, thank you. This is my Leo card. Oke, the Five of Pentacles. Oke, this is not good. The Strength datang 2 kali, the Death, dan kemudian the Ace of Cups. Kamu kayak berusaha untuk menenangkan dirimu guys, tapi sulit, ya. Tapi sulit karena center of readingnya itu kayak ada sesuatu yang belum sempat disampaikan. Kalau misalnya ini ucapan tentang betapa cintanya kamu sama dia, betapa sayangnya kamu sama dia, itu belum maksimal menurutmu. Ya biasalah guys, ya. Kalau udah nggak ada kesempatan untuk mengatakan itu lagi, baru deh kepikiran mau mengatakan dulu atau masih bersama, nggak mau dikatakan, nggak mau ditunjukkan. Kamu kelihatan menyesal banget di sini, Leo. The Five of Swords, thank you. Oke, the Wheel of Fortune datang di crowning atau subconscious mind. Kayak I wish for my luck. Seandainya saja aku bisa beruntung, begitu ya guys. Because awareness and crowning it doesn't real. Jadi ketika Wheel of Fortune datang di crowning, seandainya saja ada kesempatan, kalau saja aku punya keberuntungan, kalau saja aku bisa mengubah keadaan, aku pasti akan bahagia. Kalau saja aku bisa lebih bersabar, Seven of Pentacles, aku pasti akan bahagia, kayak begitu. High Priestess, tapi ya gitulah guys, adanya di pikiran saja, ya. Kamu kayak memanifestasi. Energi High Priestess datang dalam kartu kecil ini kayak afirmasi mengubah masa lalu. Itu tidak bisa kamu ubah, Leo. Masa lalu tidak bisa diubah guys, ya. Masa lalu adalah masa lalu. Jadi kalau kamu berpikir-pikir tentang masa lalu, itulah artinya kamu tidak stay at the present atau halusinasi. Masa sekarang yang bisa kamu ubah supaya masa depan berubah, ya Leo. Kalau kamu kamu pikir bisa mengubah masa lalu, begitu itu tidak akan ada gunanya guys, ya. Itu hanya akan buang-buang waktumu saja. The Nine of Swords, the Magician, the Knight of Wands, ditambah the Four of Wands. Iya, kayaknya pacaran deh guys. King of Cups, ya. King dan Queen. Queennya datang miring, artinya saat ini kamu baru menyadari bahwa kamu juga mencintai ini orang, kayak begitu guys, ya. Menjauh. Nanti kita lihat di sini apakah ada the world atau tidak. Karena kartu besarnya tidak ada end of a cycle. Jadi ada kemungkinan besar orang yang pergi dari hidupmu ini kembali, ya. Mungkin itulah waktu yang tepat nanti untuk kamu memperbaiki keadaan guys, atau mengubah sikapmu. Karena kelihatan kamu yang keras banget, Leo. Kamu yang keras banget. The Five of Swords yang muncul di sini nih kayak kamu nggak sadar malah kalau kamu keras gitu dah guys. Kalau kamu perempuan kamu bitchy gitu, tapi kamu nggak sadar kalau kamu bitchy. Kalau kamu laki-laki itu kamu jerk, tapi kamu nggak sadar kalau kamu jerk. Setelah dia nggak ada nantinya baru kamu sadar, oh my god how bitchy I am. Itu biasa Leo, itu biasa, kita manusia guys. Oke, kita teruskan ke near future, ya.
Ada kartu The Eight of Pentacles. Oke, kayak ada kesempatan kok ya guys di 6 bulan ke depan untuk memperbaiki. Ya ada kok guys. Alhamdulillah Leo, senang aku sama kamu. Jadi masa-masa kontemplasi kamu ini kamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengetahui apa yang salah dari dirimu, apa yang mau diperbaiki dari dirimu, supaya kedepannya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Kabar baik untuk kalian semua Leo, urusan kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini masih belum selesai ya, masih akan panjang ceritanya. Tapi aku tidak melihat ada yang kembali. Maybe you need to do something. Untuk memperbaiki keadaan ini kamu perlu melakukan sesuatu. Nanti kita lihat ya dari kartu nasehatnya. Aku nggak ngelihat dia kembali. Aku nggak ngelihat ada yang pergi kembali Leo, nggak. Ya kalau misalnya kalau misalnya menurut kamu ini adalah hubungan yang benar-benar berharga bagimu, dia itu adalah orang yang berharga untuk hidupmu begitu. Maka you need to do something guys, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat apa yang perlu kamu lakukan guys di 2 minggu pertama Desember 2023 ini, to get back your Ten of Cups or the Ten of Pentacles, atau to get back your happiness with this person, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk Leo couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the first weekly of December 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Leo. Thank you very much. Dadah guys.